Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian baik-baik saja ya. Semoga kalian diberi kesehatan dan dapat terhindar dari virus COVID-19. Ingat, selalu jaga kesehatan dan kebersihan diri kalian. Dan jangan lupa, tetap di rumah saja. Bagaimana? Kalian sudah siap dengan pembelajaran pada hari ini? Pastinya sudah siap ya. Nah baik, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa agar apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa, silahkan. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita mulai materi pada hari ini, kita cek kehadiran dulu ya. Kalian bisa menuliskan nomor absen kalian di grup WA yang telah disediakan. Nah, saya beri waktu 10 menit untuk mengisikan nomor absen kalian. Silahkan. Oke, baik. Sudah lengkap semua ya. Baik, mari kita mulai pelajaran pada hari ini. Di pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari tentang sistem sirkulasi pada manusia. Kita telah belajar tentang organ-organ sistem sirkulasi pada manusia, fungsi organ-organ pada sistem sirkulasi manusia, dan tentunya kita juga telah belajar tentang bioproses yang terjadi pada sistem sirkulasi manusia. Nah, pada pertemuan hari ini, kita akan belajar mengenai sistem pencernaan pada manusia. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu, yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem pencernaan pada manusia. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan struktur jaringan penyusun organ sistem pencernaan pada manusia. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan fungsi organ-organ penyusun sistem pencernaan pada manusia. Yang keempat, siswa dapat menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem pencernaan dalam kaitannya bioproses yang dapat terjadi pada sistem pencernaan manusia. Yang kelima, siswa dapat menganalisis hubungan antara bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem pencernaan manusia. Yang keenam, siswa dapat mengidentifikasi konsep-konsep penting dalam sistem pencernaan manusia. Yang ketujuh, siswa dapat membuat mind map tentang sistem pencernaan manusia dengan menggunakan aplikasi. Mengapa kita perlu mempelajari tentang sistem pencernaan pada manusia? Coba perhatikan gambar berikut ini. Bagaimana? Apa yang kalian ketahui tentang gambar yang telah ditampilkan ini? Nah, dari gambar ini kita dapat mengetahui bahwa setiap manusia pasti melakukan yang namanya makan. Benar? Nah, dalam proses makan ini terjadi proses pencernaan makanan yang terjadi di dalam tubuh manusia. Nah, coba kita lihat mind map atau peta konsep yang ada di slide berikut ini. Nah, dari sini kita dapat mengetahui bahwa pencernaan manusia itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, pencernaan secara mekanik, dan yang kedua, pencernaan secara kimiawi. Apa bedanya pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi? Pencernaan mekanik menggunakan gerakan-gerakan yang dilakukan oleh organ-organ pencernaan. Sedangkan pencernaan secara kimiawi adalah pencernaan yang dibantu oleh enzim. Nah, enzim ini dihasilkan oleh organ-organ pada sistem pencernaan manusia. Apa saja itu organ pencernaan pada manusia? Nah, kita dapat lihat ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Mari kita pelajari satu persatu dari organ-organ pencernaan berikut ini. Baik,
kita pelajari organ yang pertama, yaitu mulut. Di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanik dan secara kimiawi. Pencernaan secara mekanik dilakukan oleh gigi dan lidah. Nah, gigi berfungsi untuk mengunyah dan menggigit atau memotong makanan yang masuk ke dalam mulut. Sedangkan lidah membantu proses untuk menelan. Nah, selain pencernaan secara mekanik, di dalam mulut juga terjadi pencernaan secara kimiawi yang dilakukan oleh enzim tialin. Apa fungsi enzim ini? Fungsi enzim ini yaitu untuk mengubah amilum menjadi glukosa. Nah, jadi makanan yang masuk di dalam mulut dibantu oleh enzim tialin, kemudian dirubah dari amilum menjadi glukosa. Organ yang kedua yaitu kerongkongan. Di dalam kerongkongan terjadi pencernaan secara mekanik. Kenapa secara mekanik? Karena di dalam kerongkongan terdapat gerakan, namanya gerakan peristaltik. Nah, gerakan ini adalah gerakan mendorong makanan menuju ke lambung. Jadi di dalam kerongkongan terjadi gerakan-gerakan setelah dikunyah di dalam mulut oleh gigi, kemudian ditelan menuju ke kerongkongan. Nah, di dalam kerongkongan ini tidak hanya melalui saja, tapi terjadi gerakan-gerakan sehingga yang tadi sudah dihancurkan lebih halus lagi oleh kerongkongan. Kemudian organ yang ketiga yakni lambung. Di dalam lambung terjadi dua pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik dibantu oleh gerakan dinding lambung, sedangkan pencernaan kimiawi dibantu oleh enzim-enzim. Ada 3 bagian utama lambung. Apa saja itu? Kita bisa menyingkatnya dengan kar, dus, pil. Yang pertama, kardiak. Dus adalah fundus. Yang ketiga, pilorus. Jadi apa saja bagiannya? Kar, dus, pil. Kardiak, fundus, dan pilorus. Nah, di dalam lambung tadi kan terjadi pencernaan secara kimiawi yang dibantu oleh enzim. Enzim apa saja itu? Nah, enzimnya yaitu perea. P, pepsin. Re, renin. A, asam klorida. Apa fungsi dari enzim-enzim tersebut? Yang pertama, pepsin. Fungsi enzim pepsin adalah merubah protein menjadi pepton. Yang kedua, enzim renin. Fungsinya adalah untuk mengendapkan kasein susu. Yang ketiga, asam klorida atau HCl. Fungsinya yaitu untuk membunuh kuman-kuman yang masuk bersama dengan makanan. Organ selanjutnya yakni usus halus. Di dalam usus halus terbagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Kalian bisa menyingkatnya dengan duo, jejaka, imut, agar kalian bisa mudah untuk menghafalnya. Duodenum, jejunum, dan ileum. Apa fungsi organ-organ tersebut? Yang pertama, duodenum atau usus 12 jari. Apa fungsinya? Nah, di dalam duodenum menghasilkan getah pankreas dan getah empedu. Fungsi getah empedu adalah untuk mengemulsikan lemak. Sedangkan getah pankreas menghasilkan enzim-enzim. Enzim apa saja itu? Yaitu enzim tali. Apa itu tali? T, tripsin. A, amilase. Lipase. Tripsin, amilase,
dan lipase. Enzim tripsin berfungsi untuk mengubah protein menjadi asam amino. Selanjutnya, amilase. Amilase berfungsi untuk mengubah amilum menjadi glukosa. Dan yang terakhir, lipase. Lipase berfungsi untuk mengubah lemak menjadi asam lemak atau gliserol. Berikutnya yakni jejunum atau usus kosong. Di dalam jejunum atau usus kosong ini memiliki kelenjar liberkulum yang menghasilkan getah usus. Getah usus ini mengandung beberapa enzim, yaitu yang pertama erepsinogen. Fungsinya adalah untuk mengubah peptida menjadi asam amino. Kemudian ada sukrase, yang fungsinya untuk mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Kemudian ada laktase. Fungsinya yaitu untuk mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Lalu ada maltase. Fungsinya adalah untuk mengubah maltosa menjadi glukosa dan glukosa. Bagian yang ketiga yakni ileum atau usus penyerapan. Di dalam ileum atau usus penyerapan ini terjadi proses penyerapan sari-sari makanan yang kemudian akan disalurkan melalui pembuluh darah. Dan melalui pembuluh darah, sari-sari makanan akan diedarkan ke seluruh tubuh untuk menjadi energi. Bagian sistem pencernaan selanjutnya yakni usus besar atau kolon. Di dalam usus besar terjadi proses pembusukan sisa pencernaan yang dilakukan oleh bakteri E. coli yang akan menghasilkan gas H2S, NH4, vitamin K dalam proses pembekuan darah. Nah, selain itu, di dalam usus besar juga terjadi proses penyerapan air. Karena adanya proses penyerapan air ini mengakibatkan feses yang dikeluarkan menjadi lebih padat. Nah, organ yang terakhir yakni anus. Anus terletak di bagian paling akhir dari sistem pencernaan. Fungsinya adalah sebagai lubang keluarnya feses atau sisa pencernaan makanan dari dalam tubuh. Anus ini terletak setelah rektum. Baik, kalian telah mempelajari organ-organ pada sistem pencernaan beserta fungsinya. Sekarang kalian akan mempelajari tentang gangguan-gangguan pada sistem pencernaan manusia. Apa saja itu? Yang pertama adalah diare. Diare adalah gangguan pada sistem pencernaan yang diakibatkan karena frekuensi buang air besar yang terjadi lebih sering dari biasanya. Yang selanjutnya yaitu konstipasi. Konstipasi adalah gangguan sistem pencernaan karena sulit buang air besar atau karena feses yang dikeluarkan keras. Yang ketiga yakni gastritis. Apa itu gastritis? Gastritis terjadi karena adanya peradangan pada lambung. Yang keempat yakni appendicitis. Appendicitis terjadi karena adanya peradangan pada umbai cacing atau usus buntu. Yang kelima yakni wasir. Wasir biasa disebut ambeien. Nah, apa itu? Nah, wasir itu adalah pembengkakan pembuluh darah di sekitar anus, sehingga terdapat benjolan di sekitar anus. Selanjutnya yakni tukak lambung.
Tukak pambung adalah gangguan sistem pencernaan apabila terjadi luka pada dinding lambung. Selanjutnya yakni cacingan. Kalian pasti sudah sering mendengar tentang cacingan, karena penyakit ini biasanya terjadi pada anak kecil. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa orang dewasa juga bisa mengalami cacingan. Nah, apa penyebab dari cacingan? Cacingan disebabkan karena kurangnya menjaga kebersihan pada makanan yang kita makan. Baik, itu tadi adalah penjelasan mengenai materi kita hari ini, yaitu tentang sistem pencernaan pada manusia. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang materi membuat mind map. Mengapa kita perlu belajar membuat mind map? Nah, mind map ini fungsinya adalah untuk mempermudah kalian dalam menghafal atau mengingat materi tentang sistem pencernaan pada manusia. Selain itu, dengan mind map, kalian akan mudah untuk mempelajari bagian-bagian dari materi sistem pencernaan pada manusia. Langsung saja Ibu jelaskan bagaimana caranya. Yang pertama, yakni kalian harus membaca buku terlebih dahulu mengenai materi sistem pencernaan pada manusia. Baik itu mengenai tentang organ, fungsi organ, gangguan sistem pencernaan, bioproses pada sistem pencernaan, dan nutrisi yang berperan dalam proses pencernaan. Langkah yang kedua yaitu kalian harus menggarisbawahi atau memberikan highlight pada konsep atau kata yang penting dalam kalimat. Jadi setelah kalian membaca, kalian pilih kalimat atau kata yang menurut kalian itu adalah konsep dari materi kita. Nah, yang selanjutnya yaitu dari konsep-konsep tersebut, tentukan topik utama dan subtopik. Jadi, kita tadi telah mempelajari tentang sistem pencernaan pada manusia. Selain itu, kita juga mempelajari tentang sistem organ, fungsi organ, dan gangguan sistem pencernaan manusia. Kira-kira apa konsep utama dari materi ini? Ada yang bisa menjawab? Nah, benar sekali. Konsep utama pada materi ini yakni sistem pencernaan pada manusia. Lalu apa saja sub-sub konsepnya atau subtopiknya? Jadi subtopik adalah isi dari konsep utama. Kira-kira apa saja isi dari konsep utama tadi? Ada yang bisa membantu menjawab? Silahkan kalian menuliskan jawaban kalian di grup WA yang telah disediakan ya, sambil Ibu pantau. Baik, sudah ada yang menjawab? Ya, ada yang menjawab tentang organ pencernaan, kemudian konsep selanjutnya yaitu tentang gangguan pada sistem pencernaan. Lalu ada yang menjawab lagi tentang apa ini? Oh ya, enzim-enzim pada sistem pencernaan. Bagus, jawabannya sudah mencakup konsep-konsep penting dan subtopik dari materi kita hari ini. Berikutnya, setelah kita menemukan konsep utama dan topik subnya, apa yang harus kita lakukan? Selanjutnya, kita masukkan kata-kata penting di peta pikiran atau yang kita sebut dengan mind map. Dan melengkapi mind map dengan gambar yang sesuai. Jadi kalian bisa menambahkan gambar untuk menambah pengetahuan kalian tentang sistem pencernaan ini. Jadi kalian bisa memilih gambar sekreatif mungkin. Kalian juga bisa menambahkan warna-warna kesukaan kalian di dalam mind map ini.
Sebelumnya, Ibu akan memberitahu bahwa kita akan membuat mind map dengan menggunakan aplikasi. Aplikasi apa itu? Nah, aplikasi yang bernama MiMind. Aplikasi ini bisa kalian download di Play Store handphone kalian masing-masing. Baik, langsung saja kita mulai mempelajari prosedur bagaimana cara membuat mind map dengan menggunakan aplikasi MiMind. Nah, setelah kalian membaca dan menemukan konsep-konsep penting, langkah selanjutnya adalah kalian harus mendownload aplikasi MiMind di HP kalian masing-masing. Setelah kalian mendownload aplikasi MiMind, langkah selanjutnya yakni membuka aplikasi MiMind di HP kalian. Nah, setelah kalian membukanya, akan muncul icon plus pada aplikasi MiMind. Kemudian, tekan icon tersebut. Setelah menekan icon plus, akan muncul kolom seperti ini. Nah, kolom ini kalian gunakan untuk mengisi konsep utama yang telah kalian temukan. Tadi kita sudah menemukan konsep utamanya, yakni sistem pencernaan pada manusia. Jadi, kalian bisa menuliskan konsep utama pada kolom tersebut. Setelah itu, kalian tekan create. Kemudian, muncul menu layout. Selanjutnya, kalian pilih layout atau model mind map mana yang akan kalian gunakan dalam membuat mind map. Di sini terdapat banyak sekali model ya, jadi kalian pilih terserah salah satu. Kemudian klik next. Nah, akan muncul menu seperti ini. Kalian pilih warna yang akan kalian gunakan dalam membuat mind map. Nah, di sini berisi tema-tema warna yang ada bervariasi ya. Jadi, warna ini digunakan untuk menentukan warna dari cabang-cabang mind map kalian. Setelah kalian memilih warna, kemudian tekan finish. Setelah itu, muncul rancangan mind map yang kalian pilih dengan konsep utama sistem pencernaan pada manusia. Nah, di situ terdapat 4 node. Node ini adalah cabang-cabang untuk menuliskan subkonsep dari konsep utama. Nah, kalian bisa menuliskan subkonsep yang pertama di node pertama. Terserah kalian bisa menentukan pilih yang mana. Kan di situ ada 4 node, jadi kalian bisa memilih salah satu dan menuliskannya. Untuk menambahkan cabang pada subkonsep, caranya sama seperti menambahkan cabang pada konsep utama, yakni klik pada subkonsep, kemudian klik icon plus, dan pilih child. Maka akan bertambah otomatis cabangnya. Kemudian tuliskan isi konsep dari subkonsep tersebut. Nah, untuk menambahkan lagi, kalian klik icon plus lagi dan akan bertambah cabangnya. Dan begitu seterusnya. Silahkan kalian menambahkan berbagai konsep yang kalian dapat dari membaca buku paket kalian. Jika ada yang dirasa masih kebingungan, silahkan tanyakan melalui grup WhatsApp. Nanti bisa langsung saya jawab. Oke? Silahkan kalian mencobanya perlahan-lahan ya, sesuai dengan arahan. Nah, setelah semua konsep masuk, selanjutnya apa yang harus dilakukan? Nah, kalian bisa menambahkan gambar-gambar yang ingin kalian masukkan ke dalam peta konsep atau mind map kalian. Baik, Ibu beri waktu selama 30 menit untuk menyelesaikan mind map kalian. Kalian bisa menambahkan kreasi-kreasi kalian, terserah gambar, pada warna, silahkan. Setelah 30 menit, kita akan membahas bersama salah satu dari mind map milik teman kalian. Silahkan mencoba. Baik, sudah 30 menit ya.
Sekarang kalian kirimkan file mind map kalian masing-masing di grup WA. Baik, kalian sudah mengirim ya. Akan Ibu pilih salah satu dan akan Ibu tampilkan di sini. Nah, ini adalah contoh mind map milik teman kalian. Coba kalian perhatikan. Kira-kira sudah sesuai apa belum konsep yang ditemukan? Bisa kalian jawab melalui WA ya. Jika belum sesuai, kira-kira apa yang belum sesuai? Baik, semua menjawab sesuai. Nah, bagus sekali. Konsep yang ditemukan sudah sesuai dengan yang kita temukan tadi bersama-sama ya. Kemudian, bagus di sini ada tambahan-tambahan seperti ini. Nah, di sini juga ada tambahan enzim-enzim. Jadi lebih lengkap ya. Kemudian warna yang dipilih juga menarik, warna-warni. Jadi lebih menarik untuk mengingat dan memotivasi untuk belajar. Nah, dari mind map teman kalian ini sudah bagus sekali, konsepnya sudah benar, juga sudah kreatif, terdapat gambar juga. 2 jempol untuk kalian. Ibu harap mind map kalian yang lain juga sama seperti ini ya. Walaupun ada kekurangannya tidak apa-apa, ini masih proses belajar. Jadi nanti kita perbaiki lagi. Nah, sekarang kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Kira-kira apa kesimpulan pembelajaran hari ini? Ada yang bisa menjawab? Nah, ada yang menjawab tentang sistem pencernaan pada manusia. Baik, sudah tepat. Namun Ibu tambahi sedikit ya. Jadi, kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu sistem pencernaan pada manusia dibagi menjadi 2, yaitu pencernaan secara mekanik dan pencernaan secara kimiawi. Sistem pencernaan pada manusia dibagi menjadi 6 organ, yaitu organ mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Dan terdapat gangguan pada sistem pencernaan manusia apabila terjadi ketidaksesuaian fungsi terhadap organ pada sistem pencernaan manusia. Sebelum Ibu tutup pembelajaran pada hari ini, Ibu akan memberikan tugas untuk kalian. Tugasnya masih sama tentang materi kita hari ini, yakni seputar membuat mind map. Nah, tadi kalian sudah membuat mind map tentang sistem pencernaan pada manusia secara umum ya. Sekarang tugasnya adalah kalian membuat mind map tentang organ pencernaan dan nutrisi yang berkaitan dengan sistem pencernaan pada manusia. Jadi, kalian bisa memilih salah satu, bisa memilih nutrisi atau bisa memilih organ. Jika kalian memilih organ pada sistem pencernaan, kalian bisa memilih salah satu organ. Misalnya, kalian memilih lambung. Jadi, kalian hanya menyebutkan konsep utamanya lambung. Kemudian kalian cari subkonsepnya lambung, misalnya fungsinya atau apa bagian-bagiannya atau apalagi kira-kira gangguan pada lambung. Nah, seperti itu. Sudah paham? Jika masih belum jelas dengan tugasnya, kalian juga bisa menanyakan di grup WhatsApp. Tugas mind map bisa kalian kirimkan di email Ibu berikut ini. Baik, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat dalam belajar. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan jaga kebersihan kalian. Semoga virus COVID-19 ini segera berakhir. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.